Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang diambil dari Bilangan pasalnya yang ke-21 ayat 21 sampai 30. Tema hari ini adalah apapun masalahnya, ingatlah Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dulu kita akan masuk di dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan boleh membangunkan kami dengan badan yang sehat. Dan di hari Minggu ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, sebelum kami mengikuti kebaktian, tapi dulu kami mau mendapat siraman berkat yang daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, jadikan nama-Mu berkat buat setiap anak-anak-Mu yang pada hari ini Tuhan, pada hari Minggu ini mereka datang untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, walaupun kita tidak bisa ketemu di dalam suasana COVID seperti ini, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih bisa ketemu di dalam renungan pagi. Mari kita sama-sama kita akan baca di dalam Bilangan pasal 21 ayat 21 sampai 30. Tapi kita akan baca dari 21 sampai dengan ayatnya yang ke-25 saja. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori dengan pesan, izinkanlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Di jalan besar saja kami akan berjalan sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya, lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel. Dan sesampainya di Yahas, berperanglah ia melawan orang Israel. Tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Arnon. Sebab batas daerah Bani Amon itu kuat, dan orang Israel merebut segala kota itu, lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori, di Hesibon dan segala anak kotanya. Sebab Hesibon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori. Raja ini tadinya berperang melawan raja Moab yang lalu dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon. Sampai di sini kita baca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, yang mendengarkannya, dan terutama melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak yang bernama Nick Vujicic. Ya, Nick Vujicic ini adalah orang Australia. Dia dilahirkan dari mamanya seorang bidan, papanya seorang hamba Tuhan. Dan pada waktu dia lahir, mamanya begitu kaget sekali ya. Kenapa dia bisa kaget Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan? Karena anak ini gak punya tangan, gak punya kaki. Kakinya itu hanya sepotong kecil saja ya. Jadi mamanya kaget luar biasa, dan mamanya ini pun sempat dia tidak mau melihat bayinya. Karena dia syok, kenapa dia sampai mempunyai anak seperti ini. Bagaimana mungkin dia bisa melahirkan seorang anak seperti ini? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memikirkan satu hal, temanya apapun masalahnya, ingatlah akan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh ibu daripada Nick. Apapun masalahnya, dia ingat akan Tuhan. Sejak pada saat dia ingat akan Tuhan, dia menyerahkan anaknya Nick Vujicic ini ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kita tahu akhir daripada perjalanan hidup daripada seorang anak yang bernama Nick ini. Nick ini adalah nama kepanjangannya Nicholas James Vujicic. Ya, dia ini akhirnya dia menjadi seorang motivator besar. Dia pindah ke Amerika dan dia juga menjadi seorang hamba Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita baca di dalam firman Tuhan dari tadi Bilangan pasal 21 ayat 21 sampai dengan 30. Demikian juga yang dialami oleh seorang yang bernama bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel ini? Bangsa Israel ini sudah mengalami banyak masalah.
Di dalam perjalanan dia keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Dan pada saat dia pas di tempat di mana Raja Sihon ini berada, di tempat orang-orang Amori ini berada, dia ini langsung dia akan melewati tanah itu. Dia terlebih dulu bangsa Israel ini permisi dia ya. Permisinya dia ini di dalam hatinya itu dia sambil permisi, sambil ada niatan yang baik. Dia ingin lewat di dalam perjalanan di dalam daerahnya orang Raja Sidon ini dengan baik. Gimana caranya? Dia terlebih dulu dia mengatakan, dia permisi, dia mau melewatinya dengan baik dan dia minta izin untuk melewatinya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel ini, dia minta izin kepada Raja Sihon. Dia minta izin bagaimana dia bisa memasuki daerah orang Amori ini. Dia mau supaya dia dan bangsa Israel dan bangsa si orang Amori ini bisa bersahabat dengan baik. Oleh karena itu dia minta izin dengan izin perdamaian, supaya ada perdamaian. Karena bangsa Israel merasakan bahwa sudah cukup lah ya, nggak usah lagi mengalami banyak masalah. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, terkadang kita bisa lihat, kadang kita mengharapkan udah cukup masalah, udah cukup, gak mau lagi ada masalah. Dan saat ini pun gak mau ada masalah, tapi apa daya. Sebagai manusia kita tidak bisa untuk lewati akan masalah. Dan ini yang terjadi dengan bangsa Israel. Pada saat mereka mau lewat, bukannya diterima dengan baik oleh Raja Sihon, tetapi apa yang dikatakan oleh Raja Sihon, dia langsung bawa bangsanya dengan sikap perang, dia mau memerangi bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel gak bisa kuat. Dia juga membela dirinya dengan berperang melawan Raja Sihon. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan adanya perang ini, bangsa Israel sebelum perang, apapun masalahnya, dia ingat akan Tuhan. Terlebih dahulu dia menyerahkannya kepada Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, Raja Sihon terlalu sombong. Dia merasa dia raja yang besar karena dia pernah mengalahkan bangsa Moab. Dia begitu merasakan, dia ini loh saya, ya, bangsa yang besar, pasti saya juga bisa mengalahkan bangsa Israel. Kadang kita itu melihat banyak orang sombong yang jatuh di dalam kesombongannya. Termasuk Raja Sihon ini. Raja Sihon berperang melawan bangsa Israel. Apa yang terjadi? Bangsa Israel mengalahkan Raja Sihon, mengalahkan semua bangsanya habis. Lenyap. Dan akhirnya semua daerah orang Amori ini dikuasai oleh bangsa Israel. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, masalah ini membuahkan hasil. Bangsa Amori yang tidak lapang dada, sombong, membuahkan kehancuran. Lain dengan bangsa Israel. Kenapa dia dapat merebut daripada daerah orang Amori, daerahnya Raja Sihon? Kenapa? Dia lapang dada. Ya, karena dia cuma menumpang lewat, dia mau ke Kanaan, tanah perjanjian, cuma numpang lewat. Dia bukan mau bermusuhan, dia mau bersahabat. Tidak ada niatan hatinya untuk menghancurkan orang Amori ini, enggak ada. Tapi kita bisa lihat orang yang lapang dada, orang yang bersandar kepada Tuhan. Apapun masalahnya, Tuhan yang berurusan. Sehingga semua dibereskan oleh Tuhan. Dan bangsa Israel memenangkan akan peperangan ini. Sehingga dia menguasai semua daripada daerah orang Amori. Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita. Saat kita ada masalah, jangan terus kita memikirkan masalah. Kita ingat tema kita hari ini, apapun masalahnya, kita harus ingat kepada Tuhan. Kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Apakah masalah itu akan selesai? Tidak. Masalah itu tetap ada. Tetapi apa yang selesai? Kitanya.
Kitanya mindset kita, pikiran kita yang diubah oleh Tuhan. Kita yang diubah oleh Tuhan. Bagaimana diubahnya? Tuhan memberikan kita hikmat bagaimana menyelesaikan masalah itu, sehingga masalah itu bisa dijalankan oleh kita dengan baik, dan masalah itu bisa diselesaikan dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat sekali bahwa apapun masalahnya, jangan pernah kita lupa, kita harus ingat kepada Tuhan. Demikian juga kalau kita ingat daripada seorang Nick yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Masa depan, orang memikirkan dia tidak punya masa depan yang baik. Tapi apa? Orang tuanya ingat, apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, dia ingat Tuhan. Dia menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat di Google, bisa diklik itu nih, ya, Fujicik, kisah hidupnya. Terakhir dia juga menikah, dia punya anak 4, laki-laki kemudian kembar perempuan. Saudaraku sekalian, luar biasa. Masalah kita juga masalah yang besar, tapi jangan pernah lupa, kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Apapun masalah kita, ingat kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Pada saat kita mengalami pandemi COVID ini, yang dulunya kerja sekarang tidak punya kerja, yang dulunya berusaha toko harus tutup, yang dulunya punya perusahaan pun harus tutup. Gimana masa depan? Masalah begitu rumit, kita tahu harus gimana. Apapun masalah kita, jangan pernah kita memikirkan terus sehingga kita nanti sakit. Kalau sudah sakit, siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Harus keluarkan uang lagi untuk berobat, padahal uang sudah menipis, uang sudah nggak ada. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus ingat Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan yang akan memberi kita hikmat bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kita bergandengan dengan masalah, dan kita akan dapat hikmat untuk menyelesaikan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam keadaan pandemi COVID ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari demi hari, Tuhan selalu mengingatkan kami, Tuhan selalu menguatkan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan tidak goyah oleh karena masalah, tapi anak-anak-Mu Tuhan kuat menanggung akan masalah ini. Bahkan kami boleh diberikan jalan keluar oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh masalah kami, masalah jemaat kami ini dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberikan hikmat, menyertainya, sehingga boleh menyelesaikan masalah dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Tuhan memberkati.